Asia V-League 2025 kembali menjadi ajang panas rivalitas dua raksasa bola voli Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand. Namun, meski skor akhir memperlihatkan dominasi mutlak Thailand yang menang 3-0, di hadapan publik Bangkok, justru pernyataan dari salah satu pemain senior Thailand, Pianut Phanoi, menjadi pusat perhatian utama pasca laga. Libero kawakan yang telah lebih dari 1 dekade membela tim nasional Thailand itu, secara mengejutkan memberikan pengakuan jujur dan tak biasa mengenai salah satu pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sang opposite hitter yang selama ini dijuluki publik Indonesia sebagai Megatron. Dalam konferensi pers resmi usai pertandingan, Pianut, yang biasanya dikenal tenang dan tak pernah mengumbar pujian kepada lawan, akhirnya angkat bicara soal pengalaman menghadapi Megawati di lapangan. Saya harus katakan yang sejujurnya, spike Megawati memang benar-benar mematikan. Hari ini kami menang 3-0, ya, tapi saya pribadi merasakan betul betapa berbahayanya dia. Bahkan dengan sistem pertahanan terbaik kami, saya beberapa kali tidak bisa membaca arah bolanya. Menurut Pianut, yang dianggap sebagai salah satu libero terbaik di Asia Tenggara bahkan Asia, Megawati memiliki gaya menyerang yang berbeda dari opposite hitter kebanyakan. Power besar dipadukan dengan timing yang tepat dan arah pukulan yang tak tertebak. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi dia tahu persis kapan harus pukul keras, kapan tipu, dan itu membuatnya sangat sulit ditebak. Bola seperti keluar dari senjata. Kadang saya merasa itu bukan spike, tapi tembakan peluru. Ujar pemain kelahiran Nakhon Ratchasima itu sambil tersenyum getir. Meski timnya kalah telak, Megawati tetap menjadi penyumbang poin terbanyak untuk Indonesia, dengan torehan 15 poin. 11 diantaranya berasal dari spike keras yang beberapa kali menembus blok 2 hingga 3 pemain Thailand sekaligus. Di set kedua, Megawati bahkan membuat penonton tuan rumah terdiam sejenak usai mencetak 2 spike beruntun yang tak mampu diantisipasi Pianut. Saat ditemui awak media usai pertandingan, Megawati tampak kelelahan, namun tetap berdiri dengan kepala tegak. Meski kalah 3 set langsung, ia menunjukkan kelasnya sebagai pemain yang tetap tampil maksimal dalam tekanan. Hari ini tidak mudah, tapi saya tetap mencoba memberikan yang terbaik. Saya tahu mereka fokus ke saya, karena mereka tahu saya ancaman. Tapi saya tidak menyerah. Saya tetap mencoba menembus blok mereka sekuat tenaga, ujarnya. Saat ditanya tentang pujian dari Pianut, Megawati terlihat sempat terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada rendah hati. Saya sangat menghormati Pianut. Dia adalah salah satu pemain yang saya pelajari videonya sejak dulu. Jadi bisa membuat dia kewalahan walau sesaat, itu berarti besar buat saya. Kekalahan timnas Indonesia memang menyakitkan. Namun pujian dari Pianut dan pelatih Thailand membuat publik tanah air tetap merasa bangga. Di media sosial, tagar Mamwan Respect Megawati, Mamwan Spike Megatron, dan Mamwan Libero sampai ngaku menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Berbagai komentar netizen membanjiri lini masa. Thailand menang, tapi Megawati menang di hati kita. Kalah skor, menang harga diri. Spike Megawati bahkan bikin libero legendaris Thailand angkat tangan. Pemain lain mungkin dicari statistiknya, tapi Megawati dicari cara buat nahan spike-nya. Dalam sesi terpisah bersama media Thailand, Pianut sempat ditanya apakah ia ingin bermain satu klub dengan Megawati jika ada kesempatan. Jawabannya cukup mengejutkan. Tentu saja. Saya yakin kalau Megawati main di Liga Thailand, seluruh pertandingan akan jadi lebih hidup. Dia pemain yang bukan hanya kuat, tapi karismatik. Dia bawa energi sendiri ke lapangan. Pernyataan ini memicu spekulasi baru soal kemungkinan klub-klub besar Thailand mulai melirik Megawati untuk musim berikutnya. Terlebih melihat performa konsistennya meski berada di tengah tekanan, dan minim dukungan kolektif dari tim. Asia V-League 2025 memang belum menjadi cerita sukses bagi Indonesia secara tim. Tapi dari setiap kekalahan, satu hal menjadi sangat jelas. Megawati Hangestri bukan sekadar sensasi media. Ia adalah kenyataan menakutkan di lapangan yang bahkan diakui oleh Pianut Phanoi, pemain paling defensif di Asia Tenggara. Di sisi lain, timnas voli putri Indonesia kembali menelan kekalahan dari Thailand pada leg kedua Asia V-League 2025. Bertanding di Ninh Binh, Vietnam, Jumat, 8 Agustus, pukul 16.00. Waktu Indonesia Barat, timnas voli putri Indonesia dikalahkan Thailand dengan skor 0-3. Pada game pertama, pertandingan berlangsung seimbang. Indonesia sempat menyamakan kedudukan hingga skor 5-5. Namun dominasi Thailand mulai terlihat setelah mereka mencetak 3 angka beruntun hingga unggul 8-5.
Keunggulan tersebut terus dipertahankan hingga 19-3 sebelum Thailand memperlebar jarak menjadi 17-10 dan mengunci kemenangan dengan skor 25 tanda hubung 16. Memasuki game kedua, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kembali menunjukkan perlawanan ketat di awal. Indonesia sempat memimpin 5-3, namun Thailand dengan cepat membalikkan keadaan lewat torehan 4 poin berturut-turut, membuat mereka unggul 7-5. Thailand kembali tampil dominan di pertengahan game dan menjauh dengan keunggulan 15-30, 21-14, dan kembali memang lewat skor 25 tanda hubung 16. Pada game ketiga, pertandingan berlangsung lebih ketat. Indonesia tampil impresif pada awal laga dengan keunggulan 5-2 yang kemudian menjadi 9-7. Meski Thailand berhasil menyamakan skor pada angka 9-3, Indonesia sempat kembali unggul 12-11. Namun, Thailand menunjukkan mental juaranya dengan perlahan kembali unggul pada angka 22 lawan 20 dan mengunci kemenangan dengan skor 20, 5 lawan 21. Kekalahan dari Thailand memperburuk rekor timnas voli putri Indonesia jika dibandingkan pada leg pertama SEAW League 2025. Pasalnya, pada leg pertama timnas voli putri Indonesia sempat mencuri satu game meski kalah dengan skor 1-3 dari Thailand. Di sisi lain, nampaknya Red Sparks sudah mulai melupakan Megawati Hangestri setelah Megatron resmi bergabung dengan Manisa BBSK. Red Sparks sebelumnya sempat dikabarkan masih menanti-nanti kembalinya Megawati Hangestri. Namun harapan Red Sparks untuk meminang kembali Megatron harus pupus usai Megawati Hangestri memantapkan pilihannya kepada Manisa BBSK. Megawati Hangestri akan memulai debutnya di Turki pada Oktober mendatang. Pasalnya, Megawati Hangestri hanya dikontrak selama satu musim bersama Manisa BBSK. Red Sparks bisa saja menyusun penawaran yang lebih menarik bagi Megawati Hangestri agar mau bergabung kembalinya di musim berikutnya. Namun sepertinya saat ini Red Sparks sudah mulai move on dari Megawati Hangestri. Ko Hee-jin sebagai pelatih Red Sparks kini sudah mulai menyusun strategi yang cocok untuk timnya meski tanpa Megatron. Untuk mengatasi kepergian Megawati Hangestri, Red Sparks kini sudah mencari pemain baru. Kami perlu meningkatkan peran di lini tengah dan mempersiapkan diri dengan baik, kata pelatih Red Sparks. Saya akan menyediakan bahan-bahannya dan Hyeseon yang akan memasak, sambungnya. Wajar saja jika untuk saat ini Red Sparks tak lagi mengejar-ngejar Megawati Hangestri karena peluang tersebut sudah tertutup, sehingga mau tidak mau harus mencari pemain alternatif lainnya. Pelan-pelan posisi yang dulunya ditempati Megawati Hangestri di Red Sparks akan mulai diisi oleh pemain baru. Sangat tidak mungkin bagi Red Sparks untuk tidak segera mencari pengganti Megawati Hangestri karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan untuk meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan ke depannya. Namun tentunya pemain baru nanti mungkin tidak akan bisa menyamai apa yang sudah pernah diraih Megawati Hangestri di Red Sparks.